Engaging drones. Holy shit! I'm not gonna lie. Di awal film kita diperlihatkan Bima Sakti yang sangat luas. Sebuah kapal ruang angkasa yang akan mendarat ke bumi. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan kesulitan karena di dalam sana astronot sedang diserang oleh makhluk yang sangat ganas. Tiba-tiba saja kecelakaan pun telah terjadi. Selang beberapa lama kemudian, seluruh tim evakuasi langsung dikerahkan ke lokasi kejadian perkara, di mana seluruh para tim medis langsung menyusuri semua tempat. Tepatnya di Malaysia, mereka langsung meneruskan beberapa spesimen yang selamat. Perusahaan yang menaungi operasi tersebut dipimpin oleh seorang yang bernama Carlton Drake. Dia adalah owner dari perusahaan kehidupan. Menurut informasi, salah satu spesimen tidak dapat ditemukan. Kemudian para tim medis menemukan ada salah satu astronot yang masih hidup. Mereka pun langsung bergegas. Cepat, kasih air. Di sisi lain, California, Amerika, kita diperlihatkan seorang laki-laki baru saja bangun tidur karena diganggu oleh pacarnya yang bernama Eddie Brooke. Sebagai reporter yang ada di tempat ini, Eddie harus bergegas karena harus bekerja. Dicas energi dengan kecupan dan secangkir kopi oleh seorang wanita bernama Annie. Mereka pun harus tetap bergegas karena ini adalah hari yang sangat indah. Homelessness is only chasing this real estate, right? It seems that the city. Singkat cerita, ketika Eddie sudah selesai melakukan wawancara di berbagai tempat, dia pun langsung datang ke owner reporter untuk bisa melaporkan, dan dia pun langsung mendapatkan tugas dari seseorang untuk melakukan wawancara terhadap perusahaan kehidupan. Seorang owner yang bernama Jacob langsung memberikan pesan kepada Eddie dan tidak boleh bermacam-macam, hanya meminta informasi untuk peluncuran roket keluar angkasa saja. Kemudian ketika malam hari, Eddie yang sedang melakukan otak-atik di dalam komputernya Annie, di mana si Annie pacarnya yang sekarang sudah tertidur lelap. Dia mendapatkan sebuah pesan, ternyata ada beberapa lampiran yang sangat rahasia dari Yayasan Kehidupan tentang kematian yang tidak wajar. Singkat cerita, keesokan harinya, salah satu owner yang bernama Carlton Drake yang sedang melakukan study tour bersama anak-anak yang sedang ada di tempat ini. Mereka semua sangat kagum kepada Drake yang sekarang menciptakan sesuatu. Seorang dokter bernama Dr. Dora, dia adalah ilmuwan, memberikan informasi kepada Drake untuk bisa melakukan wawancara dan akan membangkitkan perusahaannya. Satu persatu pertanyaan langsung dilontarkan oleh Eddie, sampai-sampai dia langsung bertanya tentang kejadian beberapa waktu yang lalu, tentang kematian yang tidak wajar, dan beberapa sampel obat-obatan yang telah diberikan kepada rakyat miskin, sehingga ini menjadi kelinci percobaan.
Disinilah Eddie sekarang menyimpang dari pertanyaan tentang roket yang sekarang dibangunnya. Hingga pada akhirnya Drake merasa tidak nyaman dan langsung mengusir Eddie. Sorry. Some of the people who walk Have a through nice these day. doors, Let's go. the Dead Foundation thing. Selang beberapa lama kemudian, Jacob langsung memanggil Eddie ke ruangan pribadinya karena dia tidak sesuai dengan prosedur yang ditanyakan di lapangan. Hingga pada akhirnya ini yang menjadi keputusan dari Jacob bahwa Eddie langsung dipecat secara paksa. Fired, Eddie. I can't trust you. Kemudian di sisi lain Annie yang membawa beberapa berkas dari kantornya. Akibat kelakuan Eddie yang telah mengetahui informasi buruk dari Drake, dia pun telah mempublikasikannya sehingga Annie langsung dipecat dari perusahaannya. What you did got me fired. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, perusahaan Drake yang sedang mengembangkan kehidupan, dia telah mengambil sampel makhluk asing dari ruang angkasa. Mereka sekarang sedang melakukan pengujian sampel terhadap hewan kelinci untuk bisa bersatu dengan makhluk tersebut, di mana Drake mempunyai sebuah impian untuk membawa semua umat manusia ke ruang angkasa dan bisa bertahan tanpa baju astronot, yaitu bersatu dengan makhluk tersebut. Sekarang akan uji coba kepada manusia. Human trials. Oh, it's way too soon to even. Human trials. Good work. Di sisi lain, kita diperlihatkan Eddie yang sekarang menjadi pengangguran. Setiap hari dia mondar-mandir dan pelangak-pelongo. Entah apa yang dilakukan karena pekerjaannya sekarang sudah sirna. Membawa 2 botol bir sambil mencari semua informasi dari koran yang terkini. Dan harus bisa mendapatkan pekerjaan supaya bisa menghidupi semua kesehariannya. Hidup ini memang pahit sehingga Eddie sangatlah frustasi dan dia ingin melakukan relaksasi. Selang beberapa minggu setelah itu semua, percobaan pun selalu dilakukan oleh Drake. Dia pun langsung membawa seorang gelandangan yang telah diculik oleh timnya, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan untuk diuji coba, dimasukkan ke dalam makhluk asing tersebut. Mereka semua dengan bangganya untuk melakukan percobaan tersebut, dengan alih-alih untuk bisa mendapatkan kehidupan yang ada di ruang angkasa. Bring in the next volunteer. Kemudian kembali lagi kepada Eddie yang sekarang sedang belanja di minimarket. Walaupun duit hanya sedikit, dia pun harus bisa memenuhi kehidupan. Tiba-tiba saja seorang peneliti yang bernama Dr. Dora, dia pun langsung bertemu dengan Eddie. Langsung memberikan informasi bahwa memang betul Drake telah memberikan sebuah uji percobaan untuk bisa meningkatkan perusahaannya, tetapi sekarang dia sudah menyimpang dan tidak manusiawi. Eddie yang melihat dan mendengar nama Drake, dia pun tidak mau mencampuri urusannya karena dia telah menghancurkan hidupnya sampai dia sekarang menjadi pengangguran sejati. Good, finished. You need to find yourself another white knight in this island. Sebelum pulang, Eddie bertemu dengan Annie yang sudah lama tidak bertemu karena Eddie kangen sekali. Tiba-tiba saja seorang laki-laki ganteng dan kaya raya langsung bertemu dengan Eddie, mengatakan Annie sekarang sudah berhubungan dengan seorang dokter yang jelas kaya raya. Mencipok di depan mata kepala sendiri Eddie, dia pun sangat sakit hati. Annie menjelaskan ini semua adalah salah Eddie. You did this, Eddie. Sungguh tanpa diduga, hidup ini memang sangat pedih sekali. Seperti orang gelandangan, dia tidak mempunyai siapapun, namun dia masih waras. Tiba-tiba saja dia kepikiran dengan Dr. Dora yang akan mengusut tentang keburukan perusahaan Drake. Karena Eddie mempunyai dendam kepada Drake, dia pun langsung menerima tawaran Dr. Dora. Singkat waktu ketika tengah malam, Dora langsung datang ke perusahaannya, mengatakan pada penjaga dia akan mengambil sesuatu yang tertinggal.
Akan tetapi ternyata Dora membawa Eddie secara diam-diam. Ia pun boleh memotret apa yang menjadi kesalahan mereka supaya bisa menjadi barang bukti bahwa Drake telah menjalankan operasi ilegal sehingga merugikan semua masyarakat. Tiba-tiba saja ketika sedang ngobrol, mereka telah melihat penjaga dari kejauhan. Hingga pada akhirnya Eddie langsung dimasukkan ke dalam sebuah ruangan untuk bersembunyi. Dia bebas memotret apapun untuk menjadi barang bukti. Sedangkan Dr. Dora akan mengelabui semua para penjaga di tempat ini supaya Eddie bisa leluasa melakukan identifikasi. Semua apa yang dilihat, ternyata banyak sekali orang-orang yang menjadi kelinci percobaan di tempat ini. Memotret satu persatu supaya bisa menjadi barang bukti di mana Drake telah menjalankan operasi ilegal. Tiba-tiba saja seseorang ingin meminta tolong. Secara tidak sadar, Eddie langsung dirasuki oleh makhluk mengerikan. Dia pun terus saja berlari karena alarm sudah berbunyi. Tiba-tiba saja seluruh penjaga langsung meringkusnya. Singkat waktu ketika Eddie pulang ke rumah, dia pun merasakan hal yang sangat aneh. Membuka kulkas dan dia merasa benar-benar haus dan lapar. Meminum dari air keran, dia tidak peduli apakah matang atau tidak. Bahkan dia membuka kulkas dengan memakan semua makanan mentah. Bukan hanya itu, sisa makan yang ada di tempat sampah dia pun memakan seperti orang kerasukan. Sampai-sampai dia terkaget ketika ngaca ada setan. Kemudian, keesokan harinya Eddie langsung menghubungi Annie bahwa dia tidak bersalah untuk bisa mendapatkan cintanya kembali. Akan tetapi ketika melihat bahwa Annie ada di restoran, ternyata sedang kencan bersama pacar barunya. Dengan tanpa basa-basi, Eddie langsung membuktikan dengan handphonenya. Namun Annie melihat Eddie sangatlah aneh sekali, sampai-sampai memegang tarangnya, di mana dia pun langsung membawa semua makanan yang ada di tempat ini dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan ini menjadi perhatian semua orang. Makanan yang ada di tempat ini dicicipi satu persatu. Dia mencari makanan yang masih hidup. Melihat ada udang lobster yang ada di akuarium, dia pun langsung berenang. Eddie, please. Situasi yang aneh terus saja dirasakan oleh Eddie. Dia pun belum bisa merasakan apa yang telah terjadi. Yang jelas meminta maaf kepada Annie terhadap kejadian kemarin. Dia pun merasa menyesal karena semuanya menjadi mempermalukan diri sendiri. Tetapi Eddie terus terang, dia ingin membuktikan semua ucapannya bahwa Drake telah melakukan operasi ilegal. Namun Annie masih merasa bahwa Eddie sekarang sudah gila akibat ditolak pacar oleh dirinya. Dia pun terus saja menjadi sangat marah. Yeah. Kemudian di sisi lain Drake langsung memanggil Dr. Dora. Karena kejadian kemarin hanyalah Dr. Dora yang terakhir keluar dari lab. Ia pun terus saja mengungkit apa yang telah terjadi. Siapakah yang telah membawa makhluk ciptaannya untuk bisa dijadikan kelinci percobaan. Setelah dia desak, akhirnya Dr. Dora langsung memberikan sebuah nama, yaitu orang yang telah dibawa ke tempat ini bernama Eddie Brock. Eddie Brock. Eddie Brock. Best. Di waktu yang sama, Eddie sekarang masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu dengan secara paksa. Ternyata itu adalah timnya dari si Drake.
mengatakan apakah dia telah mengambil makhluk dari lab tersebut. Yang jelas Eddie tidak mengetahui apapun. Karena mereka tidak bicara, akhirnya Eddie langsung diserang. Oh. Shit. Sungguh tanpa diduga, Eddie tidak bisa mengendalikan dirinya, seperti ada makhluk yang sedang bersemayam di dalam badan Eddie. Seketika, Eddie pun langsung berlari untuk bisa keluar, malah meloncat lewat kaca. Dan ini membuat semua orang menjadi ketakutan. Tiba-tiba saja Eddie langsung keluar. Namun semua rekaman yang ada di tempat tersebut telah diketahui oleh Drake, dan mereka pun langsung memburu Eddie sejadi-jadinya untuk mendapatkan makhluk itu. Drone. Holy shit! Pengejaran yang sangat brutal. Akhirnya Eddie langsung terjatuh. Namun dia masih saja tetap bisa berdiri karena ada sesuatu di dalam dirinya. Ketika sedang interogasi untuk mengembalikan makhluk itu, tiba-tiba saja dia langsung berubah. Sungguh hari-hari yang sangat aneh, di mana Eddie tiba-tiba saja menjadi pulih kembali. Kaki yang patah bisa loncat kembali. Eddie tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja seorang makhluk mengerikan yang bernama Venom. Dialah makhluk ruang angkasa. I am Venom. Listen carefully, Eddie. And you might just survive. Di sisi lain, Dr. Dora yang telah dimasuki oleh makhluk tersebut ternyata tidak kuat menahan semua kekuatan makhluk sehingga dia pun telah mati. Eddie langsung memerintahkan kepada semua orang untuk bisa mencari makhluk dan keberadaannya di mana. Kembali lagi ke pusat kota, di mana kehancuran yang telah dibawa oleh Eddie membuat semua para polisi sedang mengejar siapakah pelakunya. Ani pun ada di tempat tersebut untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Eddie yang sekarang akan datang ke Menara Reporter, di mana tempat dia bekerja beberapa bulan yang lalu. Tanpa basa-basi, Eddie langsung memanjat sampai ke puncak tertinggi. Untung saja Eddie berhasil mendarat di ruangan Jacob. Dengan keadaan tidak ada siapapun, Eddie langsung memberikan sebuah pesan kepada Jacob untuk bisa membuka handphonenya, karena dia telah memiliki bukti tentang program yang telah dibuat oleh Drake dan perusahaannya supaya bisa diusut. Setelah selesai, dia pun langsung pulang dan akan menenangkan diri di rumah. Tiba-tiba saja semua pasukan khusus dengan bersenjata lengkap langsung mengusut Eddie. Disinilah pertarungan pun dimulai.
Sungguh tanpa diduga, di depan mata kepala Annie, Eddie memakan kepala manusia. Namun Eddie menjelaskan kepada Annie bahwa dia sedang sakit. Maka Annie langsung membawa Eddie ke dalam mobilnya supaya dibawa ke rumah sakit. Di tengah-tengah perjalanan, Venom langsung memberikan informasi kepada Eddie bahwa dia tidak suka dengan musik bising dan api. Sound frequency in MRI is really Sound is like his kryptonite? not fire and fire. He was talking. Kemudian di perusahaan kehidupan, Drake telah mengetahui ada seorang bocil yang tiba-tiba saja masuk. Mungkin saja timnya telah menculik bocil untuk menjadi kelinci percobaan. Tiba-tiba saja bocil tersebut telah mentransfer makhluk mengerikan ke dalam tubuh Drake. Singkat cerita, Eddie telah dibawa ke rumah sakit di mana pacarnya Annie telah bekerja di tempat ini. Dialah ahli dokter spesialis dalam. Dia pun langsung melakukan informasi kepada Eddie untuk bisa mengeluarkan makhluk tersebut. Namun dia langsung menolak. Tiba-tiba saja Annie menyuarakan musik bising. No, don't do that. What is that? Sungguh mengerikan sekali. Makhluk tersebut langsung keluar dari tubuh Eddie, di mana mereka pun langsung berdebat. Eddie langsung keluar karena dia sudah tidak tahan. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa makhluk itu malah keluar dari lubang udara, sehingga mereka pun tidak mengetahuinya kemanakah makhluk tersebut. Singkat cerita, Eddie yang telah dibekuk oleh timnya Drake dibawa ke suatu tempat dan akan diinterogasi. Drake mengatakan kepada Eddie, bertanya di manakah makhluk itu. Kemudian Eddie langsung menjelaskan kepada Drake bahwa dia telah mengeluarkan dari tubuhnya. Tapi Drake belum percaya apa yang telah dikatakan oleh Eddie. Makhluk itu adalah yang sangat berharga untuk menjamin semua operasi yang ada di perusahaan ini. Dengan seketika, Drake langsung berubah wujud menjadi seorang monster seperti Venom. Kemudian di luar ruangan, Drake sedang melakukan perjanjian dengan makhluk itu karena dia akan dijanjikan menjadi seorang penguasa yang ada di jagat raya. Ternyata makhluk itu adalah jenis simbiot yang bernama Rico, memberikan sebuah kekuasaan kepada Drake untuk bisa membawa semua umatnya di ruang angkasa. Namun di sisi lain, Eddie yang sekarang dibawa oleh timnya Drake ke tengah-tengah hutan karena diperintahkan untuk membunuhnya di tempat ini. Di mana Eddie langsung menjelaskan dia pun tidak bersalah terhadap apa yang telah terjadi. Dia hanya ingin hidup saja, tidak seperti halnya yang lainnya. Secara tiba-tiba, Venom datang menolong. Sungguh tanpa diduga, ternyata Venom telah masuk ke dalam tubuhnya Annie, mentransferkan kembali kepada Eddie. Eddie langsung bergegas meninggalkan Annie karena Drake sedang merencanakan untuk membawa semua jutaan simbiot yang ada di ruang angkasa ke muka bumi. Di sisi lain, Drake yang sekarang sedang mempersiapkan kapal ruang angkasa untuk pergi ke sana dan akan membawa jutaan simbiot ke tempat ini. Dengan kegilaan dia ingin menjadi penguasa, semua akan dilakukan. Kembali lagi kepada Eddie yang terus saja berjalan, dia pun sedang melakukan obrolan bersama Venom bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang paling lemah ketika di ruang angkasa. Dia suka dengan keadaan di bumi, dia pun akan menjadi seorang yang sangat penting. Apalagi Eddie cocok sekali dengan inangnya. Selang beberapa lama dalam obrolan tersebut, mereka pun mulai akrab. Dia pun akan menggagalkan di mana Drake membawa kaumnya ke tempat ini. You did, Eddie. T-minus 5 minutes.
5 menit sebelum peluncuran roket, Eddie dan Venom melihat simbiot Rico yang sedang menguasai Drake untuk pergi ke ruang angkasa, membawa jutaan kaumnya masuk ke dalam bumi dan akan memakan semua kepala manusia. Ini semua langsung dihadang oleh Eddie untuk bisa menggagalkan semuanya. Pertarungan brutal pun langsung dimulai. Sungguh sangat disayangkan, Eddie dan Venom telah dimakan oleh Rico. Untungnya Annie langsung menyalakan suara yang sangat bising. Kemudian keduanya pun langsung berpisah. Eddie dan Drake langsung bertarung di tengah-tengah lepas landas supaya bisa menggagalkan rencana Drake. Namun tiba-tiba saja Rico yang menjadi simbiotnya langsung masuk ke dalam tubuh Drake, hingga pada akhirnya Eddie langsung dibunuh. Sungguh disayangkan, Eddie langsung tertancap sebuah benda. Drake yang sekarang langsung memasuki kapal ruang angkasa. Tiba-tiba saja dari celah-celah lubang udara, di mana Venom langsung bersatu kembali dengan Eddie, langsung menyelamatkan dirinya dengan sebuah impian untuk menggagalkan peluncuran Drake. Singkat waktu selang beberapa hari setelah kejadian itu, di mana Eddie langsung bertemu dengan Annie. Walaupun mereka berdua sudah saling suka, tetapi kesalahan di masa lalu belum bisa terlupakan. Eddie yang sekarang menginginkan Annie kembali, dia pun telah mengetahui bahwa Annie masih berhubungan baik dengan pacar barunya. Apalah daya, laki-laki seorang pecundang seperti Eddie tidak bisa mendapatkan Annie. Hingga pada akhirnya Eddie langsung menyerah dan meninggalkan Annie di tempat tersebut dengan rasa sangat kecewa. Selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara Venom yang ada di dalam dirinya. Ternyata Venom belum mati walaupun di dalam ledakan tersebut. Dia mengatakan suatu saat nanti Annie akan bisa jatuh ke pangkuannya karena Venom akan membantunya. Kemudian tiba-tiba saja Eddie merasa lapar. Dia mampir sebentar ke minimarket untuk membeli sesuatu. Bertemu dengan sang kasir seperti biasa, dia pun langsung memilih makanan yang akan dibeli. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang menodongkan senjata, seorang preman yang meminta duit. Seketika Eddie langsung berubah Venom. In fact, you go anywhere. We are Venom. Ya, film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, tanggapan kalian para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai saat ini Eddie dan Venom masih bersatu untuk menegakkan keadilan. Namun sangat disayangkan, Venom yang menyukai kepala manusia, dia harus terus makan dan memakan kepala manusia orang-orang jahat. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.